أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Al-Quran, Surat Ali Imran. Ayat 26. Tafsirnya, katakanlah, wahai Tuhan, atau, ya Allah yang mempunyai kerajaan, engkau berikan kerajaan kepada orang yang engkau kehendaki, di antara makhluk-makhlukmu, dan engkau cabut kerajaan dari orang yang engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang engkau kehendaki, dengan memberinya kemuliaan itu, dan engkau hinakan orang yang engkau kehendaki, dengan mencabut darinya. Di tangan mula segala kebaikan, demikian pula segala kejahatan, artinya, dalam kekuasaan mula semua itu. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Ayat 27. Tafsirnya. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan engkau masukkan pula siang ke dalam malam, hingga bertambah panjanglah keduanya, sebanyak berkurangnya dari yang lain. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, misalnya manusia dari sperma dan burung dari telur. Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup dan engkau beri rezeki siapa yang engkau kehendaki tanpa terhitung, artinya rezeki yang luas dan amat banyak. Ayat 28. Tafsirnya. Janganlah orang-orang beriman, mengambil orang-orang kafir sebagai pemimpin, yang akan mengendalikan mereka, dengan meninggalkan orang-orang beriman. Barang siapa melakukan demikian, artinya mengambil mereka sebagai pemimpin, maka tidaklah termasuk dalam agama Allah sedikit pun, kecuali jika menjaga sesuatu yang kamu takuti dari mereka, maksudnya jika ada yang kamu takuti, kamu boleh berhubungan erat dengan mereka, tetapi hanya di mulut dan bukan di hati. Ini hanyalah sebelum kuatnya agama Islam dan berlaku di suatu negeri di mana mereka merupakan golongan minoritas, dan Allah memperingatkanmu terhadap dirinya, maksudnya kemarahannya jika kamu mengambil mereka itu sebagai pemimpin, dan hanya kepada Allah tempat kamu kembali hingga kamu akan beroleh balasan darinya. Ayat 29. Tafsirnya. Katakanlah kepada mereka, jika kamu menyembunyikan apa yang ada di dalam dadamu, di dalam hatimu, berupa hubungan yang erat dengan mereka, atau kamu nyatakan secara lahir, pastilah akan diketahui oleh Allah, dan Dia mengetahui apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, di antaranya ialah menyiksa orang-orang yang mengambil orang-orang kafir sebagai pemimpin. Ayat 30. Tafsirnya. Pada hari itu, setiap diri akan mengetahui segala yang dilakukannya, berupa kebaikan akan dihadapkan ke hadapannya begitu juga segala yang dilakukannya berupa kejahatan, menjadi mubtada, sedangkan yang menjadi kabarnya adalah ia ingin sekiranya antara ia dengan hari itu ada masa yang jauh, teramat jauh, hingga ia takkan pernah sampai padanya. Dan Allah memperingatkan kamu kepada dirinya, diulangi untuk memperkuat. Dan Allah Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya. Ayat berikut turun tatkala mereka mengatakan, kami tidaklah menyembah berhala, itu hanyalah karena kecintaan kami kepada Allah, kami bermaksud agar berhala-berhala itu mendekatkan kami kepadanya. Ayat 31. Tafsirnya. Katakanlah kepada mereka hai Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu, dengan arti bahwa Dia memberimu pahala dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun terhadap orang yang mengikutiku, mengenai dosa-dosanya yang telah terjadi sebelum itu, lagi Maha Penyayang kepadanya. Ayat 32. Tafsirnya. Katakanlah kepada mereka, taatilah olehmu Allah dan Rasul-Nya, mengenai ketauhidan yang diperintahkannya. Jika mereka berpaling, atau menyimpang dari ketaatan, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir. Di sini terdapat penempatan zohir di tempat mutmar, karena semestinya, lafat la yuhibbuhum, hingga kalimat itu berarti bahwa Dia akan menyiksa mereka. Sadaqallahul azim.